Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fokus Belajar. Kali ini kakak akan mengajikan beberapa soal dan kita kerjakan bersama-sama. Soal-soal ini adalah soal-soal yang berhubungan dengan tes UTBK, TPS untuk pengetahuan kuantitatif. Persiapan mahasiswa untuk kelanjutan masuk di perguruan tinggi SBMPTN, dan mudah-mudahan ini dari sisi ini adik-adik sekalian dapat menjadikan acuan sebagai dasar pengetahuan untuk ikut ujian. Sedianya video ini yang kami sajikan ini adalah itu 10 nomor, tetapi mengingat durasinya agak panjang, maka kali ini kita melanjutkan mulai dari nomor 6 sampai nomor 10. Oleh itu, mari kita masuk di soal yang pertama. Misalkan X tambah X, Y, Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan 2X tambah YZ sama dengan 18. Berapakah nilai Y, X tambah Y tambah Z? Putuskan apakah pernyataan berikut 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini berapakah yang ditanyakan adalah ini. Nilai X tambah Y tambah Z. Kita uji. Putuskan apakah pernyataan berikut 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Kalau kita lihat pertanyaan ini dulu. Kita lihat pernyataan 1 ini. 3 YZ sama dengan 12. Berarti sini YZ-nya adalah YZ ini adalah 12 per 4. Berarti 4. 12 per 3 berarti 4 ya. Berarti cukup bisa menjawab di sini. 4 2x berarti 2x tambah 4 sama dengan 18. Berarti 2x nya itu sama dengan 14. X nya itu sama dengan 7. X nya itu sama dengan 7. Berarti kalau X nya 7, apakah bisa menjawab? Kalau X nya 7, X, Y, Z, apakah untuk pernyataan 1? Apakah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup? Nah, berarti otomatis salah karena tidak bisa menjawab ini. Kalau X nya 1, ini tidak diketahui YZ-nya. Kalau X nya saja, kalau cuma ini saja diketahui, maka Y belum dapat diketahui. Bandingkan dengan Z, berarti tidak cukup, berarti pasti pertanyaan ini salah. Nah, kita uji dengan ini, X tambah Y sama dengan 11. Hubungannya antara, ini kan diketahui X sama dengan 7, berarti kalau ini diuji, berarti sini 7 ditambah Y sama dengan 11. Y-nya itu sama dengan 4. Berarti bisa diketahui. Apabila ingin kita uji yang pernyataan 2, Y-nya sudah didapat, berarti otomatis Z-nya itu didapat. Z-nya itu didapat karena sudah nilai X-nya dengan Y sudah kita dapat. Ini sudah kita dapat. Berarti otomatis Z ini kita sudah dapat dia. Kalau begitu jawabannya betul adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Berarti jawaban yang betul ini harus sama-sama, ini dua pernyataan ini harus sama-sama kita gunakan untuk bisa menjawab berapa nilai X tambah Y tambah Z. Berarti jawaban yang betul adalah C. Bisa ya dipahami adik-adik sekalian sampai sini ya. Ini kita uji ini dua pernyataan ini untuk bisa mencari ini supaya kita bisa lihat jawabannya yang mana yang betul di sini. Kalau pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja, nah itu jelas otomatis salah. Pernyataan 2 saja, nah ini juga salah, pasti salah ini salah, ini salah. Dan pernyataan 1 cukup, nah ini juga pasti salah. Sementara ini sudah jelas sekali bahwa dua pernyataan harus sama-sama kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Bisa ya? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya.
terdapat angka 2 sampai 9 yang akan disusun menjadi bilangan antara 4.000 sampai 7.000 dengan tidak ada angka yang sama. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P ini mewakili banyaknya susunan bilangan yang bisa dimuat. D ini sama dengan 220. Ini berarti terdapat angka ya. Berarti terdapat angka itu yang maksudnya ini angka berarti 2 sampai 9 itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini ada 8 angka. Ada 8 angka ini. Nah, ini ada 8 angka banyaknya. Ini ada 8 pilihan angka yang akan disusun menjadi bilangan antara 4.000 sampai dengan 7.000. Dengan tidak ada angka yang sama. Ini sudah ditentukan 4.000 sampai 7.000. Berarti ini kita bikin kotak. Ini kita bikin kotak. Berarti seperti ini ya. Ada 4 sudah menjadi 4.000-an. Berarti di sini adalah ribuan. Ini ratusan, ini puluhan, berarti ini sini satuan. Kita lihat ya, ini sudah ditentukan nilai antara 4.000 sampai dengan 4 sampai dengan 7.000 angka. Berarti kalau kita pilih ini salah satunya, umpamanya 2 kita pilih di sini, berarti kejadiannya ini ke ratusan sampai sini, berarti dia 2.000-an. Berarti dia 2.000-an. Tidak masuk angka sudah ditentukan 4.000. Kalau kita pilih 3 sama juga, maka dimulai 3.000-an, ke atas 3.000-an. Sementara belum memenuhi syarat karena dia dibatasi 4.000-an ke atas sampai 7.000. Nah, kalau kita pilih 4, angka 4 di sini berarti dia masuk karena nanti di sini 4.000-an ke atas. 4.000-an dapat. Nah, terus dibatasi angka berapa lagi? Berarti masuk juga angka 5. Angka 5.000-an pasti masuk dia, karena dibatasi sampai 7.000 saja. 6.000-an berarti masuk juga 6.000-an. Berarti di sini ada 3 pilihan, angka yang bisa kita pilih di sini. Yang bisa kita dapat susung sebanyak mungkin sini 4.000 sampai 6.000. Batasnya untuk bisa disusun banyaknya angka ini. Yang bisa dibuat kalau 4.000 sampai 7.000. Nah, terus kalau bagaimana di posisi ratusan pilihan dan satuan ini, berarti kan dia menurun kita. Jadi kan di sini pilihan ini kan 4, 5, 6. Ini pilihan angka. Kalau 4, 5, 6 ini, kalau di ratusan itu berarti kan sudah kita pilih ini. Angka yang bisa dapat kita pilih ini di atasnya ini karena sudah ditentukan 4.000 sampai 7.000, berarti kita ini kan karena sudah dipilih, berarti di sini 7. Nah, dia pakai ukuran di sini berarti kita harus pilih di sini 6. Dan ini satuannya itu kita pasti pilih 5 dia. Yang sebenarnya kalau angka yang sama karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini nilainya 8. Sebenarnya ini di sini angka 8. Di kotak ini dia ada 8. Di kotak ini ada 8 sebenarnya 8, 7, 6. Kalau dia ditentukan tidak ada, kalau umpamanya boleh tidak ada angka yang sama, dia dibolehkan punya angka yang sama, berarti ini bisa saja di sini di ratusan, ribuan, puluhan itu bisa umpamanya dia ada 8 di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama aja. Ini jumlahnya ada 8, berarti bisa sini cukup juga bisa 8, 8, 8. Kalau tidak ditentukan tidak boleh ada angka yang sama. Ini. Tapi karena ditentukan berarti tidak boleh ada angka yang sama, berarti cocok di sini. Ini adat ini yang untuk pilihan pertama yang sudah ditentukan ini 4 sampai 7. Berarti angka yang bisa masuk adalah 4, 5 dan 6. Sekarang yang ditanya adalah banyaknya susunan bilangan yang bisa dibuat. Berarti yang di sini adalah berarti itu P di sini adalah berarti 3 kali ini, 3 kali 7 kali 6 kali 5.
Berarti sini dia kali 7 21 dikali dengan 30. Berapa ini? Berarti ini dia kali 1 3. Ini 6. Berarti 6. Berarti 630. Berarti nilainya ini adalah sini adalah 630. 630 dianya ini 620, mana besar? Berarti itu P. Berarti jawabannya ini adalah P itu lebih besar dari Q. Berarti jawabannya betul adalah A. Ini dia. Bisa ya pahamnya sampai sini adik-adik sekalian ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika A tambah B tambah C sama dengan 12 dan A, B, dan C adalah bilangan bulat positif yang berlainan, manakah pernyataan berikut ini yang benar? A, B, dan C adalah bilangan ganjil. Kita uji dulu ini. A, apabila A, B, dan C adalah bilangan ganjil. Kita uji bilangan ganjil. Ini sampai 12. A, pokoknya 1 ini A. A tambah B tambah C sama dengan 12. Kita ambil nilai yang paling kecil. Ini kita umpamakan 1. Ganjil ya. Ganjil ditambah dengan 3. Ini 12. Bisa enggak? Tambah berapa? Ini kan 4, 8. Ini kan ganjil semua. Yang dia minta bilangan adalah bilangan ganjil. Kalau kita taruh 5 di sini, 5 dia kan 6. Dia 6 lagi. Tidak bisa. Tidak bisa kita. Berarti pernyataan 1 ini salah. Berarti yang ada angka satunya ini pasti salah. Ini pasti salah. Ini pasti salah. Berarti ini juga salah. Berarti tinggal 2 dan 4. Berarti ini 4 ini pasti benar. Ya, kita uji lagi ini dia. Kita uji pernyataan yang kedua. A, B, D. Bukan ini, salah ya. A, B, C ini. A, B, C. A, B, C. Itu lebih besar atau sama dengan 18. Kalau kita umpamakan, ini kan nilai pernyataannya tadi, A tambah B tambah C sama dengan 12. Adalah bilangan bulat positif. Misalnya kita pilih 1. Apa ini? Kita pilih 1. Kita pilih 1. 1, 2. Ini 9 ya. 1, 2 sembarang ya 9. Berarti ini anggaplah ini 1, 2, 9 sama dengan 12. Berarti 1 dikali 2 itu kali 9 sama dengan 12. Berarti ini 18 ya. Ini 18. Berarti ini 18. Berarti kalau di sini 18 ya. Berarti 18 atau sama dengan 18 ini. Berarti 18 ini 1 kali 2 kali 9 sama dengan 18 itu lebih besar atau sama dengan 18. Berarti ini sama, ini benar. Berarti kenapa bisa ini? Karena ini ada sama dengannya. Ini 18 lebih besar atau sama dengan 18. Berarti bisa 2. Berarti jawaban yang betul adalah C. Karena ini bisa digunakan ini. Ini 1, 2 kali 9, 18 karena bilangan bulat positif saja. Ya, bisa ya dipahami saja untuk menguji kedua pernyataan ini. Berarti tidak perlu kita menguji sampai di bawah sini juga tidak perlu. Karena kita sudah temukan jawabannya di sini. Ini 1 kali 2 kali 9, 18 lebih besar atau sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah C. Oh ya, kita lanjut. Seorang pemborong merencanakan suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 9 orang pekerja.
Setelah dikerjakan 10 hari, pemboron tersebut menambah 6 orang pekerja. Berapa hari lebih cepat pekerjaan tersebut selesai dalam waktu yang telah direncanakan? Berarti kita tulis begini aja dulu. Di sini hari, sini pekerja ya. Nah, direncanakan itu 20 hari selesai ya. Itu oleh 9 orang. 9 orang. Nah, setelah 10 hari, ini kan setelah 10 hari ya, berarti minus sisa 10 ya. Setelah 10 hari itu masih tetap 9 orang. Ini masih tetap 9 orang. Ya kan? Nah, kalau 9 orang ini tidak ditambah, berarti kan selesainya ini 10 hari lagi. Ya kan, dari 20 hari yang direncanakan. Nah, sekarang setelah 10 hari, di atasnya 10 hari, itu ditambah 6. Ditambah 6 sini. Tambah 6 orang. Tambah 6 orang berarti 15 ya. 15. Nah, sekarang setelah dikerjakan 10 hari, pemboron tersebut menambah 6 orang. Berapa hari lebih cepat? Taruh dari sini. Hari ya. Ini yang jadi tanda tanya sini. Berapa hari dia lebih cepat kalau ditambah 6 orang. Nah, kalau begini, yang menjadi fokus kita itu ini. Ini dia. Ini dia. Berarti di sini ada perbandingan terbalik. Kalau ada perbandingan terbalik, berarti ini ada nilai yang kita balik. Berarti kalau ini 10 per H sama dengan 59 per 15, berarti kita balik jadi H per 10. Berarti kan hasilnya jadi seperti ini dia. Berarti hasilnya jadi seperti ini. Berarti ini H per 10 sama dengan 9 per 15. Sekarang kita coret. 9 dengan 15 bisa juga dibagi. Ini juga 10 dengan 15 bisa juga. Kita bagi dulu ini. Berarti kalau dia, berarti sini H per 10 itu sama dengan ini 3, ini 3, ini 5. Berarti sama dengan 3 per 5. Nah, sekarang ini kita bagi juga ini. Ini hasilnya adalah H per 2 sama dengan 3. Ya kan? Kita kali berarti H-nya itu sama dengan 6. Berarti di sini 6. Berarti dia itu kalau dia 15 orang, dia itu bisa lebih cepat, lebih itu 15 orang itu bisa jadi 6 hari. 6 hari. Kalau ditambah dengan 6 orang lagi. Kalau dia 9 orang, dia itu jadinya sesuai dengan rencana 20 hari. Sisa 10 hari lagi. Jadi kalau dia tambah 6 orang, berarti jadi 6 hari. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa hari lebih cepat? Berarti 10 kurang 6. Berarti ini 4 hari. 4 hari dia lebih cepat dari rencana semula. Berarti 4 hari lebih cepat dari jumlah hari semula. Ini seperti ini. Berarti 4 hari lebih cepat dari rencana semula. Berarti jawaban yang benar adalah D. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Dari 32 siswa yang diberi angket tentang pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19, diperoleh data sebagai berikut. Ada 6 siswa belajar menggunakan modul dan media sosial. 2 siswa belajar tidak menggunakan modul atau media sosial. Jika banyak siswa belajar menggunakan modul 4 kurangnya dari banyak siswa yang menggunakan media sosial, maka banyaknya siswa yang belajar hanya menggunakan modul adalah. Nah, kalau kita lihat data ini, kita bisa mengerjakannya lewat diagram Venn aja ya. Nah, kita bikin 2 lingkaran dulu yang saling memotong. Nanti bikinnya. Oke. Berarti di sini ada 32 siswa. Nah, ada 6 siswa belajar menggunakan modul dan media sosial. Berarti letaknya sini. Ini dia suka, berarti anggaplah ini media MD ya.
modul. Nanti di sini MS media sosial di sini. Oke, terus 2 siswa belajar tidak menggunakan modul. Nah, ini berarti dia letaknya di luar ini, di luar lingkaran ini. Berarti kita anggaplah seperti modelnya. Oke. Karena semesternya adalah 32 siswa. Beginian sekarang. Nah, ini kan data cuma yang diketahui 6 dengan 2. Ini modulnya, jumlah modulnya dengan media sosialnya ini hanya modul media sosial dengan modul. Ini kan tidak diketahui. Jadi apa yang diketahui adalah jika banyak siswa belajar menggunakan modul, 4 kurangnya dari banyak siswa yang menggunakan media sosial. Ini jadi 4 kurangnya. Anggaplah kita MS ini yang media sosial ini kita kasih simbol X. Berarti jika banyak siswa yang menggunakan modul, 4 kurangnya dari banyak siswa yang menggunakan media sosial. Berarti sini adalah 4 kurangnya, berarti 4 kurangnya dari menggunakan, berarti sama di sini ya. Berarti X kurang 4 begini. Ini X kurang 4 ya. Karena dia 4, jika 4 kurangnya dari banyak siswa menggunakan media sosial, berarti X kurang 4. Kalau begitu, ini berapa di sini? Ini kan dari keseluruhan nilai ini, termasuk 6 ini adalah X kurang 4. Berarti nilai yang di sini adalah berapa ini? Supaya nilainya min 4, berarti dia harus min 10. Karena min 10 ditambah 6 hasilnya min 4, berarti X kurang 4 sama dengan nilainya ini. Sekarang yang media sosial, dia kan X. 6 ini sudah ada di dalam, berarti berapa nilainya di sini? Berarti X kurang 6, karena ini kan positif, berarti 6. Ini 6 yang habis ya. X kurang 6 ditambah 6, itu kan nilainya X, berarti ini cocok ya. Oh, gini. Nilai semesternya 32. Oke. Nah, sekarang kan sudah diketahui. Dari hasil penjumlahan ini, semua ini, itu harus sama dengan nilai semester. Berarti dia harus modelnya seperti ini, berubah jadi begini. X kurang 6 kurang 10 ditambah dengan 6 ditambah dengan X dikurang 6 ditambah dengan 2. Ini harus hasilnya sama dengan nilai semesta itu 32. Berarti sudah gampang kan? Nah, nilai yang sama ini kita coba. Ini 6 hapus ini X. Ini X, berarti X tambah X sama dengan 2X min 10 ditambah ini kan min 8 sama dengan 32 ya. 2X itu sama dengan ini pindah ruas 40, berarti X itu sama dengan 20. X ini sudah ketemu X. Yang ditanyakan adalah maka banyak siswa yang belajar hanya menggunakan modul. Ini ya, berarti yang ditanyakan ini X kurang 4. Berarti X kurang 4 itu ini modulnya sama dengan X dikurang 4. Berarti sama dengan 20 dikurang ini ya, ini kan sudah ada. Berarti itu harus ada X dikurang 10. Berarti di sini adalah 20 dikurang 10. Berarti jadinya adalah 10 siswa. Berarti jawabannya betul adalah B. Saya agak susah soalnya yang waktunya. Dan mudah-mudahan kalau sering dilihat, ditonton, dipahami,
Saya kira adik-adik sekalian akan bisa lebih mudah memahami ini. Oke, dari 10 nomor ini kita sudah kerjakan semua. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa nonton kembali kalau ada yang tidak atau kurang dipahami. Dan selamat berjuang bagi anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian yang nanti mau ikut dengan ujian SBMPTN dan lolos KPTN yang diinginkan. Oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.